Kita sambung lagi tentang Sambo vs sampah. Tema ini cukup menarik, sahabat lingkungan, sahabat 3R, sahabat gunung, sahabat sungai, sahabat bumi. Sambo vs sampah. Kita sambung lagi. Pada kesempatan pertama tadi saya ucapkan lagi bahwasanya pesan yang disampaikan terus menerus berantai setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, jika diterima akan masuk dalam alam bawah sadar. Alam bawah sadar kita akan mempengaruhi apa yang telah kita terima, pesan-pesan yang ada di sekitar kita. Untuk itu saya optimis bahwasanya dua pesan tentang sampah di jalan, sampah di sungai, dengan ucapan jalan bukan tempat sampah, hormati pengguna jalan, buang sampah pada tempatnya. Sungai bukan tempat sampah, karena sungai untuk membangun peradaban manusia. Dua pesan itu kita sampaikan terus menerus. Masyarakat akan terus menerima pesan setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, maka alam bawah sadar akan mempengaruhinya. Optimis. Langsung kasus-kasus sampah tadi tidak pernah diungkap secara detail, stuck, mandek neng dalan. Tapi tak masalah kalau itu suatu kepentingan politik, kalau itu hanya politis. Problem sampah tidak bisa dipolitisasi, karena sampah setiap hari orang menghasilkan sampah 0,9 atau 0,7 kg sampah. Jika ada penduduk Indonesia yang sekarang ini terdata 273 juta lebih penduduk Indonesia, maka berapa volume sampah, berapa ton volume sampah yang ada? Luar biasa. Jadi kita bismillahirrahmanirrahim, kita tetap sampaikan jalan bukan tempat sampah, hormati pengguna jalan, buang sampah pada tempatnya. Sungai bukan tempat sampah, sungai untuk membangun peradaban manusia, buang sampah pada tempatnya. Itu saja tentang pesan-pesan yang saya sampaikan. Yang selanjutnya tentang kelas sosial sampah atau tatanan sosial sampah. Kita bagi menjadi 5 tatanan sosial sampah. Yang pertama, sudah berkali-kali kita sampaikan, membakar sampah. Adanya sampah berarti ada manusia berkumpul membuat satu pemukiman. Dari pemukiman itu timbul lingkungan RT, RW, dusun, desa, kota. Dari situlah sampah yang dulunya
dalam mengatasi sampah hanya dibakar. Tapi sekarang menjadi problem, kita harus naik ke kelas yang kedua, tatanan sosial yang kedua tentang sampah, yaitu memilah sampah. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Kalau tidak kita mulai, maka akan menggunung seperti apa yang kita lihat kemarin dalam video kita. Kita ngambil gambar di tempat pembuangan akhir sampah, baru satu kota, belum kota yang lain. Kalau dijadikan satu, mungkin sampah itu satu Indonesia menjadi gunung yang tingginya seperti Gunung Semeru, yang tingginya seperti Gunung Lawu, yang tingginya mungkin sampai seperti Gunung Sombing, Gunung Slamet, ataupun Gunung Kerinci yang tinggi, atau yang di puncak Jaya Wijaya. Wah, kita harus optimis menjalankan kelas sosial. Kita lanjutkan kelas sosial yang ketiga, memilah sampah pada tempatnya. Hal ini sudah dilakukan pada semua penduduk Indonesia yang menjadi pekerja migran Indonesia di luar Indonesia, atau yang kita sebut TKI, TKW. Mereka sudah menjalankan kelas sosial yang ketiga, yaitu memilah sampah dari sumbernya. Dari situ TKI, TKW jangan dibiarkan begitu saja. Mereka adalah pahlawan devisa, pahlawan lingkungan. Jangan dibiarkan, jangan sampai termina bobokan, karena sudah berkarakter, sudah membentuk karakter ketika mereka menjadi pekerja di luar negeri. Ditambah lagi agen of change, mahasiswa, pelajar Indonesia yang ada di luar negeri, 4 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun di luar negeri. Mereka sudah terbiasa membuang sampah pada tempatnya, memilah-milah apa yang telah ada di sana yang sesuai sampah organik, ditempatkan pada tempatnya organik, sampah non organik seperti plastik pada tempatnya plastik, kertas pada kertas. Luar biasa, itu adalah aset bangsa. Jika digerakkan, maka dengan keniscayaan akan berubah menjadi peradaban bersih, Indonesia yang bersih. Untuk selanjutnya yang keempat, kelas sosial tentang tatanan sosial sampah. Berani mengajak masyarakat, berani mengajak keluarga, berani mengajak lingkungan untuk seenggak-enggaknya membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah dari sumbernya. Mereka para TKI, TKW, mereka para agen of change, mahasiswa dan pelajar yang ada di luar negeri, aset bangsa yang harus terus kita motivasi.
saya mohon kepada mereka untuk selalu memotivasi ketika nanti sudah pulang ke Indonesia, memotivasi masyarakat di mana Anda tinggal nanti. Kelas kelima, yaitu berani membuat komunitas tentang peduli sampah. Katakanlah kemarin kita mewawancarai satu TKI bahwasanya mencintai bumi mulai dari sampah. Seperti itu komunitas-komunitasnya yang dibuat antara TKI dan Agen of Change yang di luar negeri. Ketika sudah bersatu membuat satu komunitas, insya Allah Indonesia akan berubah, akan pindah pada